Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ibu semuanya? Alhamdulillah, insya Allah kita semua senantiasa berada di dalam lindungan Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberikan waktu oleh Allah untuk dapat melanjutkan materi pembelajaran kita masih di tema 6. Namun kali ini kita akan masuk ke subtema yang baru, yaitu subtema 3. Karena kita baru saja menyelesaikan materi di subtema 2. Nah anak ibu, pada subtema 3 kali ini berjudul energi alternatif. Namun sebelum ibu masuk ke materi mengenai energi alternatif itu sendiri, pada pertemuan pertama ini ibu akan masuk ke muatan matematika, masih mengenai satuan waktu. Apa saja yang akan kita pelajari pada subtema 3 kali ini mengenai materi satuan waktunya? Nah, anak ibu, seperti biasa, kita awali segala kegiatan di pagi hari ini dengan berdoa kepada Allah untuk mengharapkan kemudahan, keberkahan, kelancaran, serta keridhaan dari Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Nah, anak ibu, seperti biasa sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita mengetahui apa yang menjadi tujuan dari pembelajaran kita kali ini. Nah, diharapkan setelah anak ibu menyimak apa yang ibu jelaskan di dalam video pembelajaran ini, anak ibu mampu mengenal dan menentukan lama waktu suatu kejadian, serta anak ibu bisa memecahkan masalah-masalah yang berkait dengan lama waktu suatu kejadian. Untuk itu, ibu berharap anak ibu dapat menyimak dengan baik materi yang akan ibu paparkan agar anak ibu mampu memahami dengan baik apa pembelajaran kita kali ini. Serta anak ibu bisa siapkan buku tulisnya, buku catatannya, dan alat tulisnya. Anak ibu bisa mencatat bagian-bagian yang dianggap penting atau memang penting dalam penjelasan yang ibu berikan sebagai bahan untuk mengulang-ulang kembali pembelajaran kali ini. Nah, anak ibu, seperti biasa kita akan masuk ke pembelajaran yang pertama ya. Di pembelajaran pertama subtema 3 ini kita akan membahas mengenai membandingkan dan mengurutkan waktu dari lama kegiatan. Sebenarnya dari subtema 1 sampai subtema 2 kita sudah bahas materi yang sama. Namun kita akan ulang lagi supaya anak ibu tetap ingat dan anak ibu semakin paham. Yang kurang paham menjadi paham, yang sudah paham menjadi lebih paham. Nah, lama waktu kegiatan itu dapat ditentukan dengan membuat selisih dari waktu selesai kegiatan dengan waktu mulai kegiatan. Selisih itu artinya pengurangan, enak ya. Jadi, lama suatu kegiatan atau lama suatu peristiwa terjadi itu dapat kita hitung dari selisih waktu selesai dan waktu mulai. Atau bisa kita sederhanakan menjadi waktu selesai dikurangin waktu mulai. Itu adalah lamanya suatu kejadian berlangsung. Atau lama waktu suatu peristiwa terjadi. Nah, ini anak ibu masih ingat ya. Ini sudah pernah kita bahas di subtema yang sebelumnya. Nah, ini tetap harus diingat dan harus dihafalkan. Mengapa? Karena ini kuncinya untuk anak ibu bisa menyelesaikan soal yang berkaitan dengan masalah sehari-hari. Nah, lalu pada pembelajaran 1 ini juga anak ibu akan membandingkan lama waktu dari setiap kegiatan. Dari hasil perbandingan tersebut, anak ibu harus dapat mengurutkan waktu kegiatan. Nah, mengurutkan waktu kegiatan itu dapat dilakukan dari waktu yang paling sebentar atau yang paling lama, tergantung
dari soal yang diinginkan ataupun yang diberikan. Sebagai contoh, silahkan anak ibu buka buku tema 6-nya di halaman 110. Ada soal ayo berlatih ya nak ya. Nah, coba kita akan bahas beberapa soal yang ada pada pembelajaran 1 di subtema 3 ini agar anak ibu memahami maksud dari yang ibu jelaskan. Kita akan menghitung lama suatu kegiatan serta kita akan mengurutkan lama waktu kegiatan tadi. Bermain layang-layang juga membutuhkan energi. Semakin lama bermain, semakin banyak energi yang dibutuhkan. Perhatikan contoh untuk menentukan waktu berikut. Untuk soal nomor 1, Udin bermain layang-layang dari pukul 15.30 sampai dengan pukul 16.30. Lama waktu tersebut jika digambarkan sebagai berikut. Anak ibu ingatkan kembali ketika kita menggambarkan suatu pukul di dalam jam, anak ibu harus membuatnya dalam notasi 12 ya. Karena 15 ini kan tidak ada di jarum jam. Jarum jam kita itu sampai 12. Berarti kalau 15.30 itu maksudnya kan kalau sini jam 12, berarti 13 itu di angka 1, 14 di angka 2, 15 di angka 3. Berarti 15.30 itu sama dengan 3.30. Begitu dengan waktu sampainya juga 16.30. Berarti kalau 16 sama dengan pukul 4.30 sore ya nak, 4.30 sore. Setelah kita bisa menotasikannya dalam angka 12, 1 sampai 12, atau kita tukar dari yang 13, 14, 15, kalau lebih dari 12 harus anak ibu jadikan ke bentuk 1 sampai 12 kalau ingin menggambarkannya di dalam jam. Tapi kalau tidak itu bisa langsung dikerjakan ya. Nah, untuk 15.30 atau setara dengan 3.30 sore, anak ibu bisa tuliskan seperti biasa. Jarum pendek itu menyatakan jam, jarum panjang menyatakan menit. Setiap jarak dari jam menyatakan selang 5 menit. Berarti kita boleh baca ini pukul 3.30 atau pukul 3 lewat 30 menit. Berarti waktu mulainya karena Udin bermain layang-layang dari pukul 15.30. Berarti 15.30 ini adalah waktumu mulai. Waktu mulainya 3.30 sore ya. Berarti 3-nya di angka, jarum pendeknya diangkat di 3. Karena lewat 30 menit, anak ibu harus letakkan jarum pendeknya melebihi posisi 3. Karena sudah lewat 30 menit. Jadi diletakkan di tengah-tengah antara 3 dan 4. Lalu 30 menit itu anak ibu bisa hitung dari angka 12 ke setiap jarak angkanya itu adalah 5 menit. Berarti 5, 10, 15, 20, 25, 30. Oleh karena itu makanya tertulis jarum panjangnya digambarkan di angka 6. Begitu juga berlaku pada 16.30 atau setara dengan 4.30. Digambarkan seperti ini. Paham ya? Ibu mengulang kembali supaya anak ibu mengingat kembali bagaimana menuliskan angka pada jam atau menggambarkan jarum panjang dan jarum pendek pada notasi jam. Baru anak ibu bisa menghitung berapa lama waktu yang digunakan Udin untuk bermain layang-layang. Nah, ingat kata kuncinya. Lama waktu itu dicari dengan selisih waktu selesai dikurang dengan waktu mulai. Lama suatu kegiatan itu waktu selesai dikurangin waktu mulai. Nah, ingat ya. Waktu selesainya berapa? 16.30 dikurangin dengan 15.30. Kita kurang.
30 sama 30. Ingat ya, kalau kita mengurangi menit, bagian atas harus kita lihat dulu. Bisa tidak mengurang? Lebih besar tidak? Kalau lebih besar, artinya bisa langsung kita kurang. 30 dikurang 30 tentu habis. 16 dikurang 15 atau 6 dikurang 5 itu 1. 1 dikurang 1, 0. Berarti lama waktu Udin bermain layang-layang bukan pukul 1 ya nak, tapi 1 jam. Berarti 1 jam Udin bermain layang-layang. Atau anak ibu bisa ingat kembali, 1 jam itu setara dengan 1 menit. Atau 1 jam itu setara dengan 60 menit ya nak ya. Jadi bisa dibuat 1 jam atau 60 menit. Paham ya nak? Kemudian untuk soal nomor 2, Beni bermain layang-layang dari pukul 15.30. Kalau dia bilang dari pukul, berarti ini waktu mulai. Pasti ini waktu mulai. Kemudian sampai dengan pukul 16.45. Berarti sampai dengan, berarti ini waktu selesai. Lalu berapa lama si Beni main layang-layang? Seperti biasa. Lama waktu itu berarti waktu selesai dikurang dengan waktu mulai. 16.45 dikurangi 15.30. Lihat lagi, menitnya sudah lebih besar belum yang di atas? Sudah, artinya bisa langsung kita kerjakan. 5 dikurang 0, 5. 4 dikurang 3, 1. 6 dikurang 5, 1. 1 dikurang 1, 0. Jadi artinya berapa lama Beni bermain layang-layang nak? Betul. Bagian pertama ini menyatakan jam. Bagian kedua ini menyatakan menit. Artinya dibaca Beni bermain layang-layang selama 1 jam 15 menit. Paham? Paham ya? Kemudian berikutnya untuk yang soal nomor 3, ini Ibu hapus ya karena tempatnya sempit. Tadi si Beni 1 jam 15 menit ya. Si Edo bermain layang-layang dari pukul 15.30. Nah ini dia, ini berarti waktumu mulai. Kemudian sampai pukul 16.00. Berarti waktu selesai. Berapa lama Edo bermain layang-layang? Nah, lama waktunya ya. Berarti 16.00 waktu selesai dikurang waktu mulai 15.30. Lalu bagaimana tadi nak? Cek lagi menitnya bisa nggak mengurang dengan yang di bawah? 0 mana bisa kurang 30? Bisa tidak nak? Tidak. Kalau tidak bisa bagaimana? Harus kita pinjam dari jamnya. Kita pinjam 1 jam lah dari 16. Kalau 16 kita pinjam 1, maka dia tinggal 15. Kalau begitu 1 jam itu ibu mau letakkan di tempat menit. Artinya jadi berapa? 1 jam setara dengan 60 menit. Oleh karena itu, ibu tulisnya 60. Berarti 15.60. 15.60 dikurang 15.30. Baru kita kurang. 0 dikurang 0, 0. 6 dikurang 3, 3. 15 kurang 15 habis. Berarti berapa lama Edo bermain layang-layang? Sama dengan 30 menit. Nah, ini kita buat 30 menit. Sudah paham, nak? Lagi ya, misal kita lagi. Si nomor 4 ya, Siti ya. Siti bermain layang-layang dari pukul 16.30 sampai dengan pukul 17.00. Berarti ini waktu mulai kan? Waktu selesainya 17.00. Berapa lama Siti main layang-layang? Sama juga. Waktu selesai dikurang waktu mulai. Pintar. 17.00 dikurangin 16.30. Wah, sama Bu kayak yang tadi. Pintar.
Kenapa? Karena menitnya lebih kecil, Bu. Berarti kita pinjam dong. Iya, pinjam dari 7. 7-nya diambil 1. Berarti tinggal berapa? Tinggal 6. Berarti 16. Karena kita pinjam 1 jam, maka kalau Ibu letakkan di tempat menit, maka dia berubah menjadi 60. Ini pembelajaran yang sudah pernah Ibu bahas ya. Kita kurangi lagi nak ya. 0 dikurang 0, 0 dikurang 0, 0. 6 dikurang 3, 3. 6 dikurang 6, 0. 1 dikurang 1, 0. Artinya Siti juga bermain selama 30 menit. Wah, sama ini permainannya ya. Sama lamanya Edo dan Siti bermain itu sama. Lalu yang nomor 5, Lani. Sama juga ya nak, Lani bermain layang-layang dari pukul 16.30 sampai 16.45. Berarti waktu mulai, ini waktu selesai. Lama Lani bermain layang-layang, 16.45 dikurang 16.30. Kalau ini perlu nggak kita pinjam? Tidak perlu, karena 45 sudah lebih besar dari 30. Langsung kurang saja. 5 kurang 0, 5. 4 dikurang 3, 1. 16 kurang 16, 0. Berarti lama Lani bermain itu 15 menit. Kemudian Dayu bermain layang-layang dari pukul 15.30 sampai dengan pukul 16.45. Berapa lama Dayu main layang-layang? Sama ya nak. Waktu selesai dikurangi waktu mulai. Kita kurangi. 5 dikurang 0, 5. 4 dikurang 3, 1. 6 dikurang 5, 1. 1 dikurang 1, 0. Berarti 1 jam 15 menit ya nak ya. Nah, lalu setelah itu kita harus isi tabel yang ada di halaman 113. Tidak boleh dicoret di buku tema ya nak, hanya boleh dicoret di buku coret-coret. Karena buku temanya itu merupakan buku pinjaman yang nanti akan dipinjamkan lagi ke adik-adik setelah anak ibu. Jadi tidak boleh dizolimi bukunya, nanti adik-adiknya bukunya rusak. Tadi Udin bermain selama 60 menit. Sementara Beni tadi bermain selama 1 jam ya nak, 1 jam 15 menit. Nah, ya, Beni bermain selama 1 jam 15 menit. 1 jam 15 menit itu berapa menit nak? 1 jam itu 60 menit kan? 1 jam 15 menit itu berarti 1 jamnya 60 menit. 15 menitnya tetap menit. Tambahkan. Berarti 60 ditambah 15. Yaitu 75 menit. Edo dan Siti itu bermain selama 30 menit. Lani bermain selama 15 menit. Sementara Dayu bermain selama sama 1 jam 15 menit. Berarti 75 menit. Lalu pertanyaannya, siapakah yang bermain layang-layang paling lama? Ya, betul sekali. Yang paling lama tentu menitnya yang paling banyak. Berarti yang paling lama Beni dan Dayu. Siapa yang bermain layang-layang paling singkat? Tentu saja Lani. Urutkan nama berdasarkan lama bermain layang-layang mulai dari yang paling lama. Berarti mulai dari yang paling lama ya nak. Beni dan Dayu. Kemudian siapa lagi nak? Udin. Lalu Edo dan Siti. Serta yang paling terakhir barulah Lani. Sudah paham anak ibu? Mudah-mudahan ya anak ibu mengerti apa yang ibu jelaskan ya nak. Karena ibu akan masuk ke penjelasan yang berikutnya.